Faisal, Ikrik, Isma, Keisha, Haikal, Resi, Mela, Atar, Muji, Sakit, Nadila, Nurani, Sakit, Nurwena, Nurmala, Putri, Repi, Riyanda, Ripa, Ripan, oh masih di luar, Rihan, Rizka, Salma, Serlinda, Sofi, Sakir, Silva, Siti Rohma, Tia, Wida, Jenny. Semuanya udah di absen ya? Gak ada yang terlewat? Oke, karena ini jam rawan gitu, biar kalian tambah semangat belajarnya. Masih ingat gak ice breaking yang kami datang untuk kalian lebih semangat? Oke, kita coba tangannya gini semuanya. Kita coba ice breaking dulu. Masih ingat kan? 1, 2, 3. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Kami datang untuk hadir untuk datang kami. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Semangat semuanya? Semangat. Kita coba satu kali lagi biar kalian lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Kami datang untuk hadir untuk datang kami. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Semangat semuanya? Semangat. Oke, kalau semangat ada yang masih ingat gak pertemuan minggu kemarin nih kita membahas materi tentang apa? Kerajaan sama peninggalan Buddha ya? Ya. Karena minggu kemarin kita sudah membahas kerajaan Buddha terus juga peninggalan-peninggalannya. Nah hari ini kita akan belajar mengenai proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara gitu ya. Kalian pernah berpikir gak Indonesia itu yang dulunya itu didominasi oleh kerajaan-kerajaan Hindu Buddha gitu. Tapi saat ini negara Indonesia ini adalah negara dengan penduduk muslim terbesar gitu di dunia gitu. Kalian penasaran gak sih gimana sih proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara gitu? Menurut Pikrik, siapa sebenarnya yang pertama kali menyebarkan ajaran agama Islam? Siapa? Ada yang tahu nggak? Menurut siapa? Para pedagang, betul. Kalau menurut Salma? Siapa? Ada yang tahu? Betul ya, para pedagang menjadi salah satu utamanya gitu. Nah, sebelum menjadi agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia gitu ya, Islam ini diperkirakan datang karena adanya pedagang gitu yang singgah di Nusantara. Nah, Islamisasi ini mulai berkembang gitu. Pasca menurunnya kerajaan-kerajaan Hindu Buddha gitu. Maka pada saat itu kerajaan-kerajaan Islam ini mendominasi Nusantara gitu dan menggantikan posisi kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Dan sebenarnya ada banyak teori gitu ya yang menjelaskan proses masuk dan berkembangnya Islam Nusantara gitu ya. Nah, menurut beberapa teori gitu menjelaskan bahwa Islam ini masuk karena adanya pedagang sambil berdakwah atau memang datang ke Nusantara untuk menyiarkan ajaran agama Islam. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai proses masuk dan berkembangnya Islam Nusantara, jadi tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama agar peserta didik ini dapat memahami lebih dalam gitu sejarah agama Islam, terus juga nantinya kalian bisa menjelaskan nih teori-teori masuknya Islam ke Nusantara dan juga bisa mengidentifikasi gitu bagaimana sih apa saja jalur-jalur penyebaran agama Islam di Nusantara. Oke, kita akan bahas lebih lanjut gitu mengenai yang pertama kita akan bahas dulu nih dari teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Ada yang tahu gak ada berapa? 3. Teori apa aja? Ada teori Gujarat, Persia, terus ada teori Mekah atau bisa disebut juga teori Arab. Kita akan bahas dulu dari yang pertama dulu, teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini dicetuskan oleh Fries Nepal, yaitu oleh seorang ilmuwan Belanda gitu ya, dan didukung oleh
sufi Iran gitu, yang dari sesi kejenar dengan sufi Iran yang beraliran Al-Khalaj. Nah itu tadi mengenai bukti-bukti pendukung dari teori Persia. Teori yang terakhir, teori Mekah. Betul ya, teori Mekah atau teori Arab. Nah teori Mekah atau teori Arab ini didukung oleh beberapa tokoh, yaitu ada Abu Hamka dan Pangler gitu, dan pengaruhnya itu dibawa langsung oleh para pedagang dari Arab ya pada abad ke-7 Masehi. Terus apa saja sih bukti pendukung gitu dari teori Arab atau teori Mekah? Ya, adanya kesamaan mazhab yang dianut oleh masyarakat muslim di Nusantara dengan masyarakat muslim di Mekah gitu, atau di Arab, yaitu mazhabnya itu adalah mazhab Syafi'i. Terus bukti pendukung yang keduanya adanya pemukiman Arab di daerah Baros di pantai sebelah barat Sumatera pada tahun 674. Lalu bukti pendukung yang lainnya juga adanya penemuan makam Fatimah binti Maimunah yang terletak di Gresik di Jawa Timur. Nah itu tadi mengenai bukti-bukti pendukung dari teori Mekah. Jadi proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara ada berapa teori? 3. Yang pertama, menetap gitu di daerah pantai dan menjalin kontak dengan beberapa adipati wilayah gitu. Terus apa saja sih bukti penyebaran Islam gitu melalui perdagangan? Ada yang tahu nggak? Yaitu adanya keterkaitan gitu dengan beberapa kesultanan yang berada di daerah pesisir, dengan ada Samudra Pasai, Demak, Cirebon, Ternate, Tidore, dan masih banyak lagi gitu. Jadi Islam ini dengan cepat meluas gitu di masyarakat dan juga dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Nah itu jalur penyebaran agama Islam melalui perdagangan. Kita akan lanjut ke jalur yang kedua, apa? Perkawinan. Nah jalur penyebaran agama Islam yang kedua adanya perkawinan. Nah para pedagang dari Asia Barat gitu yang singgah di Nusantara ini kemudian menikah gitu dengan penduduk lokal maupun dengan putri raja atau bangsawan gitu. Dari pernikahan tersebut Islam ini dapat diterima dengan mudah gitu oleh masyarakat, dikenal lebih luas lagi gitu oleh masyarakat. Karena kan kalau misalkan nih para pedagang datang ke Nusantara terus menikah nih dengan penduduk lokal maupun dengan putri raja, pasti keturunannya itu akan mengikuti orang tuanya ya. Jadi agamanya itu Islam gitu. Jadi Islam ini dengan cepat meluas gitu di masyarakat gitu, dengan mudah diterima juga oleh masyarakat. Nah itu jalur penyebaran agama Islam melalui perkawinan. Oke, yang ketiga nih jalur penyebaran Islam yang ketiga pendidikan. Betul ya. Nah jalur penyebaran agama Islam melalui pendidikan muncul setelah adanya para ulama-ulama gitu yang menyebarkan ajaran agama Islam di berbagai lembaga-lembaga, terus pesantren-pesantren. Ada nih
seni sastra juga berkembang ya, berkembang pesat gitu, banyak buku tentang tasawuf, bersada hikayat yang dibabat disadur ke dalam bahasa Melayu. Nah itu jalur penyebaran agama Islam melalui kesenian. Jadi proses masuk dan berkembang di Nusantara ada berapa jalur? Pertama, tasawuf. Oke, kalau teori? Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Paham semuanya materinya? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. Nah, setiap kelompok nanti yang pertama kalian harus menjawab pertanyaan yang dari Ibu nanti berikan lembar kerja peserta didik. Pertanyaan yang pertama, kalian sebutkan kelebihan dan juga kelemahan setiap teori masuknya Islam, yang 3 kelebihan dan kelemahannya. Terus yang kedua, menurut kelompok kalian mana nih teori yang paling relevan gitu dalam proses masuknya agama Islam. Nah, nanti presentasikan oleh 1 orang perwakilan kelompok ya. Dapat dimengerti semuanya? Oke, sebelum kita ke kerja kelompok, Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Kalian berhitung dari 1 sampai 3, nanti berkumpul sama kelompoknya masing-masing. Oke, dimulai dari sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit ya untuk mengajarkan soal. Nanti setelah 15 menit kalian presentasi.
mempresentasikan hasil pengamatan kelompok 2. Kelebihan dan kelemahan teori masuknya Islam ke Nusantara ada 3, 1 teori Gujarat, 2 teori Persia, 3 teori Makkah. Teori Gujarat, kelebihannya yaitu didukung oleh catatan sejarah seperti dari Marco Polo dan Ibnu Battuta. Kelemahannya yaitu tidak menjelaskan pengaruh kuat dari budaya Arab atau Persia yang terlihat di beberapa wilayah. Teori Persia, kelebihannya yaitu adanya kemiripan budaya seperti peringatan 10 Muharram, Asyura, dan tradisi tabut di Sumatera Barat. Kelemahannya yaitu pengaruh Persia lebih bersifat kultural dan spiritual daripada sebagai jalur utama masuknya Islam. Teori Makkah, kelebihan sesuai dengan perkembangan tasawuf dan ajaran tarekat yang berasal dari Timur Tengah. Kelemahannya yaitu kurangnya bukti fisik atau arkeologis yang mendukung langsung jalur ini. Menurut kelompok 2, teori yang paling relevan dalam menjelaskan proses masuknya Islam ke Nusantara yaitu teori Gujarat, karena memiliki bukti arkeologis yang nyata didukung oleh aktivitas perdagangan yang kuat antara India dan pelabuhan-pelabuhan di Sumatera dan Jawa. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terakhir yaitu kelompok 3, silakan untuk perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad, sebagai perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Ahmad Hasan, Jenny, Muhammad Atar, Mela, Nurmala, Ajura, Nurlena, Siti, Wina, dan Berli. Menurut kelompok kami tentang kelebihan dan kekurangan setiap teori masuknya Islam ke Nusantara. Teori Gujarat memiliki kelebihan didukung oleh bukti arkeologi dan sejarah. Jalur perdagangan aktif antara Gujarat dan Nusantara memberikan plausibilitas pada teori ini. Kelemahannya, beberapa ahli sejarah seperti Fatimi berpendapat bahwa batu nisan Malik As-Saleh memiliki gaya yang berbeda dengan batu nisan di Gujarat. Teori Persia memiliki kelebihan. Persia berperan besar dalam penyebaran Islamnya di Asia. Sedangkan kelemahannya, bukti pengaruh Persia dibandingkan Gujarat atau Arab. Sedangkan teori Makkah memiliki kelebihan didukung fakta hubungan dagang antara Arab dan Asia Tenggara sejak awal Masehi. Kelemahan, minim bukti arkeologi langsung di Nusantara. Sedangkan menurut kelompok kami, teori relevan yang menjelaskan proses masuknya Islam ke Nusantara adalah teori Gujarat, karena dianggap paling relevan oleh banyak ahli sejarah karena didukung oleh berbagai buktinya, yaitu corak batu nisan. Ya, jawaban atau hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya sudah sangat bagus-bagus karena setiap teori itu mempunyai kelebihan dan juga kelemahannya masing-masing. Terus semua kelompok ini yang paling relevan adalah teori Gujarat ya. Nah, teori Gujarat mempunyai bukti yang sangat konkret gitu, dibandingkan dengan teori Persia dan juga teori
Sudah siap semuanya? Kita spin ya. Ada yang mau spin nggak? Oke, kita spin sama-sama. Siapa yang muncul namanya nanti langsung maju ke depan. Siapa? Salma mau pilih kotak nomor berapa? 13. Yakin nomor 13? Oke, kita buka ya. Nomor 13 apa nih pertanyaannya? Terus sebelumnya ini pertanyaan yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal ya. Jadi pertanyaan ini pasti akan muncul. Kita buka ya, kotak nomor 13. Nah, salah satu bukti pendukung teori Persia adalah adanya kesamaan dalam A. Tradisi kabut, bentuk bangunan, perayaan Idul Fitri, atau sistem pemerintahan. Teori tradisi kabut, oke kita cek sama-sama ya, betul atau enggak? 1, 2, oke betul. Salah satu bukti pendukung teori Persia adanya upacara tabut. Nah, upacara tabut ini adalah upacara untuk memperingati Busentinali ya, cucu Nabi Muhammad SAW. Ya kalau di Bengkulu atau di Sumatera, upacara tabut ini diperingati pada tanggal berapa? Tanggal 1 Rasul. Kita akan spin lagi ya. Yang muncul namanya nanti ke depan. Oke. Sudah siap semuanya? Ya. Ada yang mau spin? Ya. Oke, kita akan spin. Siapa yang muncul namanya? Ripan. Ada Ripan. Daya. Olahraga sekolah. Yang sekolah tidur berik. Pasti lagi. Siapa yang Putri? Ada Putri. Putri, masih berapa? Putri mau pilih kotak nomor berapa? 4. Yakin nomor 4? Yakin. Kita coba buka ya. 1, 2, 3. Oke, pertanyaan teori yang menjelaskan Islam masuk ke Nusantara sekitar abad 13 dan pengaruhnya itu dibahas oleh para pendengar dari Gujarat. Merupakan teori yang didukung oleh kita lihat ya jawabannya betul atau enggak. Curhat mah. Masalah. Oh benar ya. Betul ya, teori yang menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia yang diborong oleh para pedagang pada abad ke-13 itu yang didukung oleh siapa? Betul. Kita akan spin lagi. Oke, siap-siap. Siapa yang muncul namanya? Rianda. Oke, Rianda. Kata Adi ini tipis. Selamat banget sih. Rianda mau pilih kotak nomor berapa? 16. Yakin? Oke, kita coba buka soalnya nomor 16. Nah, bukti pendukung teori Mekah adalah ini mah gampang yang sudah tadi dijelasin ya. Masih anggap? Ya. Apa? A. Pemukiman Islam di Baros. Yakin? Oke, kita coba Apa sih? lihat ya jawabannya. 1, 2, 3. Nah, kayak berarti. Apa jawabannya? B. B. Apa jawabannya harusnya?
kita buka nomor 17. Berdasarkan teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke? Jawabannya 13 Masehi. C. Oke, kita lihat sama-sama ya. Jawabannya betul apa enggak? 1, 2. Ya, betul ya. Teori Gujarat itu dibawa langsung oleh para pedagang pada abad ke 13. Kalau teori Persia? 13. Teori Arab? 7. Kita akan spin lagi. Ada yang mau spin? Ada. Ada nggak ada? Ya. Kita mau spin? Enggak. Atal mau? Mau. Koko? Rizka. Mana Rizka? Oke, Rizka maju ke depan. Boleh dijewa. Rizka mau pilih kotak nomor berapa? 10. Oke, kita lihat ya pertanyaan nomor 10. 1, 2, 3. Nah, jalur penyebaran pisang di Indonesia ada berapa? Sebutkan. A, B, C atau D? Oke, 20, 16, 15 tadi. D jawabannya. C. Yakin? Cek perdagangan, Benar? perkawinan, pendidikan. C. Oke, kita sama-sama lihat ya. 1, 2, Benar. 3, betul. Jadi jalur penyebaran agama Islam itu ada berapa? 6. Oke. Apa aja? Betul ya. Oke, kita akan spin lagi. Ada yang mau spin? Apa? Pet penjara ya. Dia sakit ya tadi? Iya. Dia sakit. Sampai hebat pakai wae. Suka yang muncul namanya. Ah. Lihat, maju ke depan. Lihat kamu pilih kotak nomor berapa? Mal balik. Berapa? 15. Oke, kita coba lihat ya. Pertanyaan bukti ini mah udah ya? Udah ya? Benerin. Boros. Nah, ini tapi ada kesalahan teknis mungkin ya. Jadi kita coba lagi mau pilih kotak nomor berapa? 20. Wow. Tung dan Oke, teori Arab didukung oleh beberapa tokoh, siapa aja? Oke, yang harta dan Paula. Waktunya habis. Karena waktunya di detik ya, jadi harus cepat-cepat jawab. Jadi kalau nggak keburu nanti diulangi lagi. Oke, Rihan mau pilih kotak nomor berapa? laku. Dari bisa. Pilih kotak nomor 1. Tasawuf dapat didefinisikan sebagai apa? Sistem hukum Islam. Yakin? Yang D ini kesungguhan dalam membersihkan, memperdalam dan juga menyucikan jiwa orang manusia. Udah haluan. Hah? D benar. Oke, kita coba lihat ya jawabannya betul apa enggak. Karena ada kesalahan teknis juga, jawabannya yang benar adalah D ya. Tepuk tangan untuk Pak Rizal. Jadi tasawuf ini dapat didefinisikan sebagai kesungguhan dalam membersihkan, memperdalam, menyucikan dan juga menyucikan jiwa rohani manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tasawuf ini masuk ke Nusantara kan pada abad ke-13 ya? Berkembangnya pada abad berapa? 17 Masehi. Oke, kita coba spin lagi. Daya
Saya teh sakit eta mah. AFK. Enggak buat dari dunia. Siapa yang muncul? Nurmala yang dulu. Belum. Nurmala mau pilih kotak nomor berapa? 8. Oke. Coba kita lihat ya. Ini mah udah ya? Jawabannya 13. Oke. Tulis lagi mau kotak nomor berapa? Berapa? 12. Oke, coba kita buka ya sama-sama. Jalur penyebaran Islam melalui kesenian gamelan disebarkan oleh Sunan apa? Sunan apa? Sunan Bonang. Oke, coba kita lihat sama-sama ya. Betul apa enggak? 1, 2, 3. Betul. Tepuk tangan dong. Nah, Sunan Bonang ini menyebarkan agama Islam melalui kesenian Bonang ya. Kalau misalkan wayang oleh siapa? Ekal. Kalijaga ya, oleh Sunan Kalijaga. Oke, coba kita spin lagi. 3 orang lagi, mungkin ya. Kita spin. Ada yang mau spin? Ya. Sofi. Saya sakit. Sakit. Ya. Faisal. Faisal. Mantap Faisal. Faisal mau pilih kotak nomor berapa? 4. Oke, coba kita lihat ya. Baca langsung. Teori Persia didukung oleh A, B, C atau D? Baik. A. Oke, coba kita lihat ya jawabannya. Betul apa enggak? Tengah. 1, Ya, itu 2. listening. Betul. Betul ya, teori Persia ini didukung oleh Hussein Jajari. Kalau teori Arab oleh Buya Hamka. Teori Gujarat Terus Yosef Sabre dan juga BHM. Kita akan skill lagi. Dini, mana Dini? Oke, Dini maju ke depan Dini. Oke, Dini mau pilih kotak nomor berapa? 12. Oke, coba kita lihat ya pertanyaannya. Ajaran tasawuf ini mah udah ya gampang ya tadi. Kapan jawabannya? Diperkirakan masuk dasar sekitar abad 13. Baru berkembangnya itu pada abad berapa? A, B, C atau D? Itu waktunya waktu. Abad ke 17. Oke, kita coba lihat ya jawabannya. Hujan. Betul, jawabannya Dua orang. Oke, kita spin lagi. Iya, udah maju ke depan. Udah mau pilih kotak nomor berapa? 11. Yakin? Oke. Salah satu bukti pendukung teori Persia, nah udah ya? Udah ya. Yaitu Torisi Kabut. Oke, pilih kotak nomor berapa? 14. Oke, ini mah gampang. Ya, betul jawabannya A ya. Sunan Jaga. Kalijaga. Betul, tepuk tangan dong buat kita. Oke, kita akan spin lagi. Terakhir nih, spesial buat ada yang mau spin nggak? Ini terakhir mau sama siapa di spin? Lalu di Ada payung. yang mau spin? Yang di depan. Ada. Tadi kemarin sorangan. Oke. Oke.
Mantap deh. Jadi harus Leher sekali. jadi mau pilih kotak nomor berapa? 20. 6. Yakin? Yakinin aja. Kita coba lihat. Teori Arab didukung. Oh, ini mah gampang ya. Ya, udah ya. Teori Arab didukung oleh menjelaskan dan berangkat. Oke, jadi mau pilih apa? Nomor berapa lagi? 20. 10. Oke, kita coba ya. 10. Teori yang Masuk ke masa para pada abad 13. Ini mah udah ya. dalam Apa jawabannya? Oke, jadi Yes, hebat. Si Jenny. 19. Dan penyebaran Nah, dalam penyebaran Islam melalui dakwah disebarkan oleh para ulama, guru. Ali Songo. Oke, kita coba lihat ya jawabannya betul apa enggak. Tahu. Tuh, silakan jawabannya. Betul ya, jalur penyebaran agama Islam ini melalui dakwah ini disebarkan oleh Wali Songo. Wali Songo, nah Wali Songo ini menyebarkan agama Islam dengan cara dakwah damai. Betul, dengan cara dakwah damai. Dakwah damai itu seperti apa? Wayang, terus ada musik bonang ya, dan juga akulturasi dari budaya lokal gitu ya. Jadi Islam ini dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Nusantara dan juga meluas gitu di kalangan masyarakat. Oke, sampai di sini dari awal sampai akhir nih kita kan sudah belajar ya tentang proses masuknya Islam Nusantara gitu ya. Siapa nih di sini yang mau menyimpulkan materi dari awal sampai akhir? Oke, Silpa silakan. Kesimpulannya, jadi teori masuknya Islam ke Nusantara ada 3. Ya. Yang pertama, teori sejarah pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Persia pada abad ke-13 Masehi. Yang terakhir, teori Mekah pada abad ke-17 Masehi. Dan ada 6 jalur penyebaran Islam ke Nusantara. Yang pertama perdagangan, kedua perkawinan, ketiga pendidikan, keempat tasawuf, kelima dakwah, dan terakhir kesenian. Oke, tepuk tangan dong kalau Silpa. Ya, jadi proses masuk agama Islam Nusantara itu ada beberapa teori ya, dan juga teori sejarah, Persia, terus teori Mekah atau teori Arab. Nah, masing-masing teori ini memiliki kelebihan dan juga kelemahannya gitu, dan juga memiliki bukti pendukung gitu dari setiap teori. Terus jalur-jalur penyebaran Islam ini juga sangat berkaitan ya, dari mulai perdagangan, terus para pedagang itu kemudian menikah ya dengan penduduk lokal maupun dengan putri raja, ada perkawinan, terus ada pendidikan, terus apa lagi tasawuf, dan juga ada kesenian. Itu tadi mengenai proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Gimana nih pembelajaran hari ini? Apakah kalian paham materinya? Paham. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Kata-kata. Ngantuk tidak? Tidak.